Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabil khusus yang sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Adi Santoso, Ibu Nurjana dan Ananda Diah, yang insya Allah pada tanggal 17 Agustus 2022 akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan biar Allah beri kesehatan, diberi kelancaran, panjang umur, perjalanannya lancar, pergi dan pulang selamat, dan yang paling penting meraih umrah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini alhamdulillah wa syukrulillah, berkat ada tamu Allah ya, Bapak Adi Santoso, Ibu Nurjana dan Ananda Diah, kita bisa dikumpulkan di majelis ini. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini pada waktu-waktu yang akan datang bergiliran dapat undangan Allah. Pengen Bu? Pengen banget gak? Duitnya punya? Insya Allah ya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Kalau pesan Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Ali, beliau pesan apa Bu? Kalau lo pengen cepat ke Mekah, diundang acara walimatus safar, datang, gitu pesennya. Maka insya Allah yang hadir, yang datang semua, kapan-kapan cepat Allah beri undangannya bisa datang. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kenapa orang berangkat umroh Bu? Ya Pak ya. Yang pertama, ibadah umroh, ibadah haji, keduanya perintah Allah. Kata Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu, sempurnakan ibadah umrohmu semata-mata karena Allah. Jadi Pak Adi Santoso, Ibu Nurjanah ya, Ananda Diah, bukan perjalanan sembarangan. Perjalanan ibadah menjalankan perintah Allah, bukan main-main. Maka kalau ada orang bilang ya umroh mak jalan-jalan Bu ya, ya bukan jalan-jalan. Ibadah umroh perintah Allah, dan Allah langsung yang memerintahkan dalam Al-Quran. Karena itu Pak Adi, Bu Nurjana ya, Ananda Diah, serius, nggak boleh main-main, nggak boleh sembarangan. Apalagi zaman sekarang, apa-apa selfie Bu ya, apa-apa jadiin status ya. Lagi ratib, status Bu ya. Lagi masak, nggak apa-apa Bu, tenang aja. Kalau sekarang mak boleh Bu, nggak apa-apa ya. Saya larang ibu sekalian, kalau lagi tawaf, lagi sa'i, awas besok Ananda Diah ya. Hai guys, gua lagi tawaf nih, gitu Bu ya. Nah, karena lagi apa? Ibadah. Jangankan selfie ibu sekalian ya, tawaf itu sama dengan sholat. Syarat sah tawaf itu adalah berwudu, bersuci. Maka saya sering bilang, Bu Nurjana besok kalau lagi tawaf 7 putaran, baru 3 putaran kentut laporan. Iya, saya bilang begitu. Janganlah udah kentut lagi 3 putaran kentut, diam aja Bu. Maka tawafnya nggak sah. Ya, sama dengan sholat.
Coba bapak-bapak, ibu-ibu saya tanya, kalau lagi sholat baru dapat 2 rakaat kentut, lanjutin, sholatnya sah nggak? Enggak. Ibadah tawaf pun begitu. Maka syarat sah tawaf adalah bersuci. Berapa putaran bu tawaf bu? Berapa? Jangan ragu-ragu. Berapa? Wah begitu ya kan? Tawaf 7 putaran. Selama 7 putaran, Pak Adi, Bu Nurjana, Bu Dia muter doang bu, nggak ada yang dibaca doanya. Kira-kira tawafnya sah nggak tuh? Sah nggak? Nah Bu Nurjana udah ada ilmunya, sah nyebutnya ya. Udah dikasih tahu. Jadi kalau selama putaran 7 putaran nggak ada satupun doa yang dibaca, sah. Karena syarat sah tawaf itu bersuci, bacaannya sunnah. Nah kata orang Jumalang mah abongan ya, jauh-jauh dari Al-Mukhtar tawaf numang muter doang bu ya, nggak ada doa yang diapain, nggak ada yang dibaca. Maka paling tidak ibu sekalian, terutama buat Pak Adi Santoso, Ibu Nurjana, Ananda Dia, bacaan tawaf yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh para malaikat, ada 4 ucapan yang sangat Allah cintai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Nih, paling tidak ini sunnah Bapak Ibu sekalian, ketika tawaf membaca 4 kalimat tasbih tadi. Dan bacaan itu dibaca oleh para malaikat ketika tawaf, dibaca oleh para nabi-nabi, termasuk Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, membaca doa tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Ya, pengen bu baca itu depan Ka'bah? Ayo bareng-bareng. Subhanallah, ayo Pak, wala ilaha wallahu akbar, wala haula. Semangat bu, ayo bu. Illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar, wala haula quwata illa billah. Luar biasa nih ya, jamaah Al-Mukhtar udah pinter semua, tinggal tawafnya doang yang belum ya. Bacaannya udah apa? Udah pinter ya. Nanti Pak Adi, Bu Nurjana, Ananda Dia selama 7 putaran sunnah membaca tasbih yang barusan kita baca ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, jadi ibadah umrah itu adalah perintah Allah, jangan disia-siakan. Selagi dikasih kesempatan oleh Allah berangkat ya, belum tentu bisa berangkat kembali, belum tentu ya. Orang bisa berangkat, bisa nggak pulang. Orang bisa berangkat, bisa juga pulang. Kalau seandainya Allah tentukan kita nggak bisa pulang, maka Pak Adi beserta keluarga mendapatkan kesempurnaan ibadah umrohnya. Makanya harus wa'atimu, kata Allah, sempurnain ya, supaya sekali berangkat umroh mendapatkan nilai ibadahnya mabrur ya. Orang yang ibadahnya mabrur balasannya hanya satu, yaitu apa? Surga. Laisa lahu jazaun illa jannah ya. Al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi mabrur itu ibu sekalian tidak mesti untuk haji doang, tidak mesti untuk umrah doang. Ibadah sholat kita mabrur, ibadah puasa kita mabrur, ibadah zakat infak kita mabrur. Karena orang yang mabrur laisa lahu jazaun illa jannah. Jadi kalau Pak Adi
beserta keluarga pengen dapat surga, ya, maka laksanakan ibadah umroh dengan sempurna. Ya, jangan main-main. Ya, alhamdulillah Pak ya. Manasiknya sudah kita berikan ya. Tinggal pelaksanaan nanti pada tanggal 17 Agustus. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, ibadah umroh, saya tanya nih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir. Ibadah umroh hukumnya wajib apa sunnah? Baru atuh yang jawab. Ya. Ibadah umroh hukumnya wajib apa sunnah? Terutama buat orang yang pertama kali datang. Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Wah, ini dapat yang bisa jawab benar dapat hadiah umroh nih. Ya Bu ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Ya, kalau ada orang nanya, ya umroh mak paling juga ngerjain yang sunnah, begitu ya. Di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan apa Pak? Menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik, dua mazhab ya, Imam Hanafi dan Imam Malik, beliau mengatakan ibadah umrah hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Punya rezeki sehat berangkat, karena sangat dianjurkan. Ya, sehat, punya rezeki, kemudian pemerintah tidak menghalangi. Tuh 3 poin. Ya, ada rezeki, sehat, pemerintah tidak menghalangi, berangkat. Menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, beliau mengatakan bahwa umrah itu hukumnya wajib sama dengan haji. Nah, Pak Adi ini mazhabnya apa? Syafi'i apa Maliki? Syafi'i. Kalau kita penganut mazhab Syafi'i, berarti perjalanan ibadah umrohnya Pak Adi beserta keluarga menjalankan yang wajib, bukan menjalankan yang sunnah. Apalagi baru pertama kali. Makanya yang wajib jangan main-main, jangan disia-siakan. Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i ini perkara wajib. Makanya punya rezeki, sehat, pemerintah membuka peluang itu, berangkat. Karena Pak Adi, Bu Nurjana, Ananda Dia baru pertama kali melaksanakan ibadah umroh, menjalankan yang wajib. Makanya perintah Allah wa atimmul hajja wal umrata, itu adalah perintah wajib buat orang-orang yang punya kelebihan rezeki, sehat, dan pemerintah tidak menghalangi keberangkatan kita. Artinya apa Pak? Bapak Ibu sekalian, Pak Adi beserta keluarga, ini urusan wajib nih, harus sempurna saya, harus sempurna, jangan sampai ada yang cacat, ya, jangan sampai ada yang kurang. Makanya bagaimana berusaha untuk meraih umrohnya mabrur. Apa Pak ciri-ciri orang dapat umroh mabrur? Yang pertama adalah thayyibul kalam, ucapannya baik-baik, ngomongnya yang baik-baik. Ya, berangkat umroh, pulang umroh, baik yang dibicarakan. Kalau berangkat umroh, sebelum berangkat ngomongnya kasar ya, ngomongnya juga jorok Pak ya, tapi pulang umroh enggak ada bedanya, maka umrohnya belum apa? Mabrur. Yang kedua ciri orang dapat mabrur, ifsya'us salam, suka kedamaian. Ya, bukan orang menjadi provokator, bukan mengadu domba, tapi ciri-ciri orang ibadahnya mabrur, ifsya'us salam, senang dengan kedamaian. Yang ketiga, ciri umrah mabrur adalah yang dibawa ke sono tuh Pak, adalah bekal yang halal. Kalau ada bekal yang tidak halal, walaupun dia hanya sebutir kurma, dan itu yang menghalangi orang tidak bisa mabrur. Ya, walaupun sebutir kurma, apalagi kalau sampai 2 juta Bu ya. Ya, 1 butir kurma saja tidak halal, maka ini akan menghalangi orang untuk tidak mendapatkan mabrur. Makanya tidak semua orang yang haji dapat haji mabrur, tidak semua orang yang umrah mendapatkan umrah mabrur, enggak semua. Karena dia belum bisa
memberikan syarat-syarat yang ditentukan orang untuk bisa mabrur. Ya. Jadi pesan yang kedua, Pak Adi, Bu Nurjana, Ananda dia, ini perjalanan wajib. Ya, wajib menurut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, ya, pesan yang ketiga. Pak Adi dan berserta keluarga janji Rasulullah untuk orang yang melaksanakan ibadah umroh. Apa janjinya, Pak? Kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafarah. Orang yang mampu melaksanakan ibadah umroh, Allah hapus dosa-dosanya. Ya, maka nanti Pak Adi ini kita kasih kesempatan 3 kali umroh, Pak. 3 kali. Baru sampai mikot dari Tan'im. Lusanya mikot dari Hudaybiyah. Lusanya lagi mikot dari Ji'rana. Kita kasih 3 kali. Umrah pertama niatkan untuk dirinya masing-masing. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Umrah kedua, umrah ketiga, boleh Pak, diniatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Pak Adi, Bu Nurjanah, katakan punya orang tua, masih ada nggak? Sudah nggak ada, umrahin. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an almarhum Fulan bin Fulan lillahi ta'ala. Kalau Pak Adi mampu mengumrohkan 2 almarhum, Ibu Nurjana mampu mengumrohkan 2 almarhum, Ananda dia mampu mengumrohkan 2 almarhum, berarti berapa itu, Bu? Ya, 6 ya, ditambah menit 3, berapa? 9. Artinya Pak Adi itu berangkat umroh 9 orang. 3 ruh dan jasadnya, 6 ruhnya saja yang berangkat umroh. Nah, makanya jangan sia-siakan. Ya, dosa Pak Adi karena berangkat umroh Allah hapus. Dosa orang yang diumrohkan almarhum Allah hapus. Tuh, beruntung Pak. Ya, makanya yang punya rezeki, punya duit, sehat Pak ya, berangkat bismillah. Belum tentu Pak tahun depan kita masih hidup. Kapan lagi kita menghapus dosa-dosa kita? Ya, ini kadang-kadang mobil kuat 3, 4, rumah kuat 2, 3 Pak ya. Tapi umroh haji takut. Takut apa katanya? Takut gua dibalas di sono. Gitu Pak ya. Ada orang yang begitu Pak. Pergi haji, pergi umroh takut. Karena takut diapain? Dibalas katanya. Yang namanya balasan Pak bukan di dunia. Ya, alam jaza kalau kita udah mati. Kalau alam dunia, alam usaha. Alam dunia, alam kita berusaha menghapus kesalahan kita. Justru orang yang banyak dosa, justru orang yang dosanya sealaihim gambreng ya. Dia berangkat umrah, dia berangkat haji, itu saatnya untuk dihapus. Bukan dibalas. Mekah dan Madinah bukan alam jaza. Mekah Madinah bukan alam balasan, nggak ada. Kecuali Pak ya, kalau Pak Adi sombong pamannya, ya kan? Sombong Pak, jangankan di Mekah, di sini juga sama, ya. Makanya nanti Pak Adi, Bu Nurjana, jangan sombong tenaga, jangan sombong ilmu, jangan sombong harta, kekayaan ya. Nanti kalau sombong tenaga, Allah yang akan melemahkan. Kalau sombong ilmu, Allah yang akan menundukkan. Kalau sombong harta, Allah juga yang akan mencabutnya. Ya, emang karena kesono niatnya lillahi Pak ya. Udah lillahi ta'ala. Tuh, pesan yang ketiga, bahwa ibadah umrah itu menghapus dosa. Jadi alhamdulillah, besok ada tenaga kuat Pak Adi, Bu Nurjana ya, Nanda dia umrohin. Siapa nih? Bu Nurjana punya bapak, punya emak, siapa yang sudah meninggal, sebut 1 orang 1 kali umroh. Nggak bisa Pak. Kayak Al-Fatihah gitu ngirim barang-barang, nggak bisa. 1 kali umroh untuk 1 almarhum. Makanya bapak ibu boleh. Pak Ustadz, orang tua saya haji belum, umroh juga belum, bisa nggak Pak Ustadz saya badalin? Bisa. Saya titip nih nama orang tua saya. Boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, yang penting ada cuan. Nah, ya Pak ya. Ya kan? Kan kalau umroh dewek mah mahal Bu ya. Kalau dibadalin apa? Murah Bu ya.
Jadi nggak apa-apa, nanti ada orang tua kita belum haji, tapi dia sudah berpulang ke rahmatullah, hajikan dia. Kalau haji makan bu, ada waktunya ya, setiap bulan Zulhijjah. Tapi kalau umroh kapan saja boleh. Hari ini kita badalin untuk si A, silahkan. Besok kita badalin untuk si B, boleh. Besoknya lagi kita badalin untuk si C, boleh. Laki-laki boleh membadalkan almarhumah, perempuan boleh membadalkan almarhum, silahkan. Maka nanti akan saya pimpin, ya kan? Bapak Ibu, umroh kedua kita silahkan untuk badal. Siapa yang mau sebut namanya? Yang penting satu kali umroh untuk satu almarhum. Kagak bisa dirapel bu, rame-rame kayak Al-Fatihah gitu, nggak bisa ya. Satu orang satu. Keluarganya Pak Adi yang sudah berada di alam kubur senang dia, karena anaknya ngirimin pahala yang begitu besar. Pahala apa? Pahala umroh. Nyampe itu pahala umroh ke alam barzah, ke alam kubur. Ya, percaya nggak bu? Kalau nggak percaya nyobain dulu dah. Ya, nanti kita kirimin apa tuh? Badal apa? Badal umroh atau badal haji. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Dah, itu 3 poin aja ya. Yang terakhir, doakan kami. Insya Allah Pak Adi dan Ibu Nurjanah beserta Ananda Dia dan seluruh jamaah yang akan berangkat bergabung dengan yayasan saya itu, Yayasan Wafiz Al-Amin Center, dari Kelurahan Bahagia, Ngetan dikit ya, Ngetan ke timur sedikit ya. Insya Allah kami akan berangkat sebanyak 60 orang, 40 perempuan, nah 20-nya laki-laki ya. Kita paketnya paket bintang 5. Saya sengaja emang ngasih jamaah itu yang bintang 5. Bintang 5 itu kan hotelnya di Zam-Zam tuh, yang ada jamnya yang gede, depan Masjidil Haram percis. Kasihan kalau udah lansia, udah tua ya, kakinya udah pada sakit-sakit, udah asam urat, ada kolesterol bu ya. Tawafnya jalan, sa'inya jalan ya. Terus dari Masjidil Haram jalan lagi pak ke hotel, kasihan capek. Maka kita ambil hotel yang depan Masjidil Haram. Nanti dia turun dari atas ke bawah, udah langsung gelar sejadah depan Masjidil Haram. Ya, di samping memang fasilitasnya enak, makannya juga enak, tidurnya juga enak, bu ya. Maka saya selalu siapkan kalau umroh cari yang enak-enak pak. Jangan kadang-kadang umroh cari yang murah-murah. Kalau udah berangkat mah alhamdulillah, kadang-kadang kagak apa? Kagak berangkat bu ya. Hotelnya jauh. Kemarin saya diceritain teman saya itu pak, umroh cari yang murah. Kata dia katanya babaran, kenal babar bu? Karena diajak sekeluarga banyak, ada 13 orang. Pak Ustadz, saya kata permisi ya, saya cari yang umrohnya yang babaran. Babar gitu bu. Kali batu goreng telur mak, dicampur terigu, dicampur daun kelor, dicampur campurannya gitu ya. Jadi kan telurnya 2 biji jadi banyak gitu bu ya. Jadi babar. Berangkatnya ibu sekalian sekeluarga ada 12 orang, 25 juta satu orang. Sampai di sana hotelnya naik gunung. Bukan itu doang, hotelnya lembab, bau, ada setannya. Masya Allah bu. Itu istrinya cerita, baru kemarin saya diceritain. Ya Allah gua kapok dah katanya umroh ya. Lah kita buka baju ke kamar mandi, lah dia ada di kamar mandi. Mana nenek-nenek ya. Itu setannya, mana janggutnya panjang, pakai jilbabnya hitam, dia diem di kamar mandi. Begitu bu ya. Kata saya itu mungkin dulu waktu lagi umroh mati di kamar mandi itu orang kali ya. Gitu ya. Ujung-ujungnya pak, itu teman saya kagak pernah di kamar, di masjid mulu. Habis kalau mau tidur dicekek katanya. Kali lakinya dong cek, bininya dicekek juga bu. Nah ini kadang-kadang kita ya cari umroh yang murah-murah, nggak taunya di sono keblangsak bu sekalian. Udah yang pasti-pasti, yang jelas-jelas. Mana Ustaz hotelnya? Tuh Zam-Zam di depan hotel Masjidil Haram. Masuk ilokan, keluar dari masjid, masuk keder juga nyari hotel yang gede ya bu ya. Emang atu-atunya hotel. Jadi mohon doanya, insya Allah kami akan berangkat tanggal 17 Agustus, pulang tanggal 26 Agustus malam Sabtu. Tanggal 26 malam Sabtu, karena tanggal 26 itu hari Jumat. Malam Sabtu insya Allah sudah ada di sini lagi, bu ya. Doain mudah-mudahan lancar. Buat bapak ibu yang pengen ikut pelepasan, silahkan datang ke yayasan saya. Tapi jam 5 subuh udah di lokasi. Ya. Tapi kalau nggak sempet, bapak ibu tinggal buka aja habis salat subuh di HP YouTube. Klik nama saya Nur Anwar Amin. Nah,
Itu acara pelepasannya siaran langsung. Nah malam ini juga tuh di shoot juga, biar wajah-wajah calon-calon tamu Allah, ya kan, biar bisa masuk ya. Nah para bapak dan ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan ya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan Fatihah ini buat Pak Adi Santoso, Bu Nurjana dan Anda Nadia, biar semuanya Allah berikan kelancaran. Keluarga yang ditinggal pun dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Adi, Bu Nurjana biar umur panjang, karena udah punya porsi haji, Bu. Porsi haji sudah ada, tinggal nunggu aja keberangkatannya, Bu ya. Mudah-mudahan tahun depan ditambah kuotanya, dihilangkan aturan 65 tahunnya ya. Biar Pak Adi, Bu Nurjana biar cepat berangkat melaksanakan ibadah haji. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, khusus niatkan untuk diri masing-masing. Ya Allah, di majlis yang mubarak ini, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya ya Allah untuk bisa menjadi tamumu. Ya, niatin masing-masing Bu ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Bapak Ibu yang pengen tahu kegiatan saya, tinggal gampang nyarinya ya. Pokoknya buka YouTube aja Nur Anwar Amin. Insya Allah perjalanan kami ini 10 hari, karena 1 hari kita nginep di Jeddah, kemudian 1 hari juga kita akan ziarah ke Taif, Bu. Ya, ada paket plus ke Taifnya. Taif itu tempat Rasulullah berhijrah. Dan Taif itu kalau di sini ibaratnya kayak Bogor, Bu, dingin, enak ya, banyak tumbuhan. Ya, termasuk juga tempat di mana ketika Rasulullah ditimpukin pakai batu sama masyarakat Taif, dan itu ada monumennya di sana. Kita akan berziarah ke Taif nanti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya sekaligus mohon pamit karena masih ada 1 lagi malam ini ya. Dan saya mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kapan-kapan bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.